Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang paling banyak di-request oleh teman-teman, yaitu materi barisan dan deret aritmetika. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di sini kita punya 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, kalau kita lihat angkanya itu adalah cenderung naik, sehingga ada dua kemungkinan antar angkanya itu dijumlahkan oleh suatu angka tertentu atau merupakan kelipatan angka tertentu, atau kemungkinan yang kedua, mereka saling beroperasi antar angka di dalam barisan tersebut. Nah, coba kita cek. Dari 1 ke 1 itu ditambah dengan 0, dari 1 ke 2 ditambah 1, ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3. Kalau kita perhatikan, dia tidak begitu teratur. Berarti kemungkinan pertama bisa saja salah. Nah, kemungkinan kedua adalah angka-angka tersebut saling mengoperasikan. Nah, kalau kita perhatikan, 2 ini adalah 1 ditambah 1. Kemudian 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Selanjutnya 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Oke lah, berarti selanjutnya 5 ditambah 8 sama dengan 13. Dan selanjutnya 8 ditambah 13 sama dengan 21. Berarti kita punya 13, 21, jawabannya adalah C. Kita ke nomor selanjutnya. Di sini kita punya 1, 4, 8, 11, 15. Angkanya cenderung naik, berarti kita coba lihat rasionya. Di 1 ke 4 itu plus 3, 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ke 8 itu bedanya 4, plus 4. 8 ke 11 plus 3, 11 ke 15 plus 4. Di sini kita punya plus 3 plus 4 plus 3 plus 4, otomatis selanjutnya plus 3. Berarti 15 ditambah 3 sama dengan 18. Jawabannya C. Selanjutnya kita ke nomor 3. Di sini kalau kita perhatikan angkanya tidak cenderung naik, tetapi kadang dia naik, kadang turun. Jadi naik turun. Berarti kita harus melihat ciri-ciri tertentu. Nah, di sini kita perhatikan ada angka yang sama, yaitu 9, 9, dan 9. Angkanya sama adalah 9. Nah, terus kita lihat angka yang tersisa adalah 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis kita bisa tahu di sini adalah 6, 7, dan selanjutnya adalah 9. Berarti angka setelah 9 adalah 6. Jawabannya A. Oke, untuk yang nomor 4, kita perhatikan di sini barisannya juga tidak cenderung naik tapi naik turun. Nah, kita perhatikan angka-angka yang kemungkinan berdekatan. Di sini ada 11, 9, dan 7. Nah, 11 ke 9 itu dikurangi 2. Kemudian 9 ke 7 dikurangi 2. Nah, dan dia jeda sebanyak 2 angka. Berarti otomatis 7 ke setelah 2 angka di sini itu pasti minus 2. Di sini pasti 5. Nah, selanjutnya kita perhatikan 19 itu berdekatan dengan 17. Dan ini juga dikurangi 2. Nah, berarti 17 jedanya ke sini itu dikurangi 2 juga. 17 dikurangi 2 sama dengan 15. Nah, yang tersisa adalah 27. Nah, kalau kita perhatikan 27, dia ke 25. Nah, ini juga dikurangi 2. Nah, berarti untuk angka yang di sini adalah 25 dikurangi 2. Berarti sama dengan 23. Sehingga kita punya jawabannya adalah 15, 23. Jawabannya adalah D. Untuk nomor 5, kita punya 5, 7, 10, 12, 15. Ini cenderung naik, berarti kita coba lihat rasionya. 5 ke 2 itu ditambah 2. 5 ke 7 maksudnya ditambah 2. Kemudian 7 ke 10 ditambah 3. 10 ke 12 ditambah 2. 12 ke 15 ditambah 3. Karena ini tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3. Berarti selanjutnya adalah tambah 2. Berarti 15 ditambah 2 sama dengan 17. Jawabannya B. Kita ke nomor 6. Di sini angkanya itu tidak cenderung naik tetapi dia naik turun. Nah, kita perhatikan di sini kalau teman-teman lihat 5, 6, 7. Selanjutnya 5, 6, 7, 8. Selanjutnya lagi 5, 6, 7, 8, 9. Otomatis selanjutnya itu adalah 5,
6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti kita dapat angka setelah 9 adalah 5 dan 6. Jawabannya adalah C. Untuk nomor 7, di sini kita punya 104, 90, 7, dan 80. Nah, ini naik turun juga. Nah, kita lihat angka yang berdekatan itu 100 ke 90. Ini dikurangi 10. Terus 90 ke 80 juga dikurangi 10. Otomatis beda satu angka, kita kurangi 10 juga. Di sini hasilnya adalah 70. Nah, angka yang tersisa adalah 4 ke 7 itu ditambah 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Berarti selanjutnya 7 ditambah 3 sama dengan 10. Berarti angka setelah 80 adalah 10 dan 70. Jawabannya D. Nah, selanjutnya kita ke nomor 8. Di sini angkanya barisannya itu naik turun, berarti kita lihat angka-angka yang kira-kira berdekatan. Di sini ada 2, 3, dan 4, dan jedanya selalu setiap melewati 2 angka. 2, 3, 4, berarti otomatis jeda 2 berikutnya itu adalah 5. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada 5. 5 dia ke 6. Beda 1 juga, berarti 6 dia ke 7. Nah, sisanya adalah 7, 8, berarti di sini adalah 9. Sehingga angka setelah 4 adalah 7 dan 9. Jawabannya adalah D. Nomor 9, di sini barisannya juga naik turun. Jadi kita lihat angka yang berdekatan, ada 9, 10, 11, berarti beda 1 ya. Berarti setelah itu si 5 dia temannya sama 6 sama 7. Nah, selanjutnya coba kita sama-sama perhatikan di sini ada 1, 2, 2, 3. Otomatis setelah itu adalah 3, 4. Berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya kita sampai ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Di sini kalau diperhatikan 50, 40, 31, 24, 18 itu barisannya tidak cenderung naik dan tidak cenderung naik turun, tetapi dia cenderung turun. Nah, berarti kita lihat rasionya 50 ke 40 itu dikurangi 10, 40 ke 31 itu dikurangi 9, 31 ke 24 itu dikurangi 7, 24 ke 18 itu dikurangi 6. Nah, selanjutnya kira-kira dikurangi berapa? Kalau kita perhatikan di sini 10, 9 harusnya dikurangi 8 kan, tapi tidak ada. Kemudian ada kurangi 7, kurangi 6, harusnya dikurangi 5, tetapi karena di sini dikurangi 8 dilewatkan, berarti kita untuk dikurangi 5 kita lewatkan. Berarti langsung ke kurang 4. Berarti 18 dikurangi 4 sama dengan 14. Nah, selanjutnya itu 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Berarti jawabannya adalah 14 dan 11. Jawabannya C. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya hari ini tentang barisan dan deret aritmetika. Nanti kita akan bertemu lagi dalam video barisan dan deret aritmetika lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.